Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam mata kuliah Politik Hukum. Kali ini kita mengambil tema politik hukum dalam konstitusi negara. Nah, dalam tema ini kita mengawalinya mengenai Indonesia sebagai negara berdaulat. Jadi Indonesia sebagai suatu negara berdaulat, ya ini sejak proklamasi 17 Agustus 1945 hingga sekarang telah berlaku 3 macam undang-undang dasar atau konstitusi dalam 4 periode. Periode pertama yaitu periode 18 Agustus 1945 sampai dengan 17 Agustus 1949. Periode selanjutnya, periode kedua, yaitu periode 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Periode ketiga, periode 17 Agustus 1950 hingga 5 Juli 1959. Yang keempat, periode 5 Juli 1959 hingga saat ini. Saat Republik Indonesia diproklamasikan pada 17 Agustus 1945, ya, negara kita sebagai negara baru belum mempunyai undang-undang dasar. Baru keesokan harinya, tepatnya 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia ya mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Itu. Selanjutnya, Undang-Undang Dasar 45 dirancang oleh Badan Bentukan Pemerintahan Jepang. Jadi begini. Jadi sebagaimana diketahui, ya, Undang-Undang Dasar 1945 dirancang oleh BPUPKI. Nah, BPUPKI ini sebuah badan yang dibentuk oleh pemerintah Jepang dalam rangka mempersiapkan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Walaupun maksud pendirian badan ini hanya untuk menyelidiki usaha persiapan kemerdekaan Indonesia, sesuai janji pemerintah bala tentara Jepang, namun apa yang dihasilkan kemudian badan ini jauh dari sekedar mengadakan penyelidikan. Badan itu melakukan tugasnya sampai kepada penyusunan suatu rancangan undang-undang dasar. Dengan selesainya tugas BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, maka pemerintah bala tentara Jepang oleh pemerintah bala tentara Jepang dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Tugas PPKI ini mempersiapkan segala sesuatunya sehubungan dengan kemerdekaan Indonesia. Panitia ini terdiri dari 21 orang, ya, termasuk seorang ketua dan wakil ketua, masing-masing Insinyur Soekarno dan Dr. Andos Muhammad Hatta. Nah, itu. Kemudian Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan 18 Agustus telah 4 kali mengalami perubahan. Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan 18 Agustus 1945 sebagai konstitusi negara telah mengalami 4 kali perubahan dengan amandemen sejak 1999 hingga 2002. Perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 tak pelak merupakan salah satu berkah dari reformasi. Selain memulihkan kebebasan dan hak-hak asasi serta hak-hak demokrasi lainnya. Perubahan terhadap Undang-Undang Dasar ini menandai lahirnya sebuah arah politik hukum baru. Ya, arah politik hukum baru itu dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Ya, demikian.
Kemudian kita berbicara mengenai konstitusi, hakikat, kedudukan, dan fungsinya. Ya. Jadi hakikat, kedudukan, dan fungsi dari konstitusi. Jadi para pengkaji konstitusi tidak menemukan jejak sejarah yang menunjukkan siapa sebenarnya yang pertama kali menggunakan terminologi konstitusionalisme. Berbeda dengan penggunaan terminologi konstitusi, adalah Aristoteles yang secara sistematis menggunakan terminologi konstitusi ketika mengkaji sejumlah konstitusi yang berlaku dalam negara kota di Yunani. Pasca lahirnya konstitusi Amerika Serikat, barulah muncul isme tentang konstitusi. Perkataan konstitusi berarti pembentukan. Berasal dari kata kerja constituer, ya, bahasa Perancis, yang berarti membentuk. Sementara istilah Undang-Undang Dasar merupakan terjemahan dari perkataan bahasa Belanda, grondwet. Dalam kepustakaan Belanda, selain grondwet, juga digunakan istilah konstitusi. Kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang sama. Berdasarkan pandangan yang dikemukakan Casey Ware, C.F. Strong, Henk van Maarschelven, Laurens Beer, kemudian M. Rosenfeld, lalu Sri Sumantri, kemudian E.C.S. Wade, Willem G. Andrew, dan Jim Lee Asidiki, maka Komisi Konstitusi di Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia menyatakan bahwa kedudukan dan fungsi konstitusi sebagai berikut. 1. Konstitusi berfungsi sebagai dokumen nasional. Maksudnya, ya, konstitusi sebagai dokumen nasional atau national document mengandung perjanjian luhur. Ya. Jadi dokumen ini mengandung perjanjian luhur, berisi kesepakatan-kesepakatan tentang politik, hukum, pendidikan, kebudayaan, ekonomi, kesejahteraan, dan aspek fundamental yang menjadi tujuan negara. Selanjutnya, kedua, sebagai piagam kelahiran baru. Konstitusi sebagai piagam kelahiran baru atau a birth certificate of new state, hal ini juga merupakan bukti adanya pengakuan masyarakat internasional termasuk untuk menjadi anggota PBB. Oleh karena itu, sikap kepatuhan suatu negara terhadap hukum internasional ditandai dengan adanya ratifikasi terhadap perjanjian-perjanjian internasional. Ketiga, sumber hukum tertinggi. Konstitusi sebagai hukum tertinggi. Jadi konstitusi mengatur maksud dan tujuan terbentuknya suatu negara dengan sistem administrasinya melalui adanya kepastian hukum yang terkandung dalam pasal-pasalnya. Unifikasi hukum nasional, social control, memberikan legitimasi atas berdirinya lembaga-lembaga negara, termasuk pengaturan tentang pembagian dan pemisahan kekuasaan antar organ legislatif, eksekutif, dan yudisial. Konstitusi sebagai sumber hukum tidak saja berfungsi sebagai a tool of social engineering dan social control, melainkan juga harus mampu merespon secara kritis perubahan zaman. Ya, artinya dia harus aspiratif. Nah, kemudian yang keempat, identitas nasional dan lambang persatuan. Konstitusi sebagai identitas nasional dan lambang persatuan. Konstitusi menjadi suatu sarana untuk memperlihatkan berbagai nilai dan norma suatu bangsa dan negara. Misalnya, simbol demokrasi, persatuan, keamanan,
kemerdekaan, negara hukum yang dijadikan sandaran untuk mencapai kemajuan dan keberhasilan tujuan negara. Konstitusi suatu negara diharapkan dapat menyatakan persepsi masyarakat dan pemerintah, sehingga memperlihatkan adanya nilai identitas kebangsaan, persatuan, dan kesatuan. Perasaan bangga dan kehormatan sebagai bangsa yang bermartabat. Konstitusi dapat memberikan pemenuhan atas harapan-harapan sosial, ekonomi, dan kepentingan politik. Konstitusi tidak saja mengatur pembagian dan pemisahan kekuasaan dalam lembaga-lembaga politik seperti legislatif, eksekutif, dan yudisial, akan tetapi juga mengatur tentang penciptaan keseimbangan hubungan atau check and balances antara aparat pemerintah di pusat maupun di daerah. Kelima, kedudukan dan fungsi konstitusi menurut MPR RI itu merupakan alat pembatas kekuasaan. Jadi konstitusi dapat berfungsi untuk membatasi kekuasaan, mengendalikan perkembangan dan situasi politik yang selalu berubah, serta berupaya untuk menghindari adanya penyalahgunaan kekuasaan. Berdasarkan alasan tersebut, menjadi sangat penting diperhatikan seberapa jauh formulasi pasal-pasal dalam konstitusi mengakomodasi materi muatan pokok dan penting sehingga dapat mencegah timbulnya penafsiran yang beraneka ragam atau ambiguitas. Selanjutnya keenam, pelindung hak asasi manusia dan kebebasan warga negara. Konstitusi memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dan hak-hak kebebasan warga negara. Hal ini merupakan pengejawantahan suatu negara hukum dengan ciri-ciri equality before the law, ya, non-diskriminatif dan keadilan hukum, legal justice, dan keadilan moralitas, social and moral justice. Ketujuh, mengatur hubungan kekuasaan antar organ negara. Sedang kedelapan, fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara. 9. Fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan asli. Dalam arti yang dalam sistem demokrasi adalah rakyat, ya, kepada organ negara. 10. Fungsi simbolik sebagai rujukan identitas dan keagungan kebangsaan atau identity and characteristic of nation. Nah, yang 11, ya, fungsi simbolik sebagai pusat upacara atau center of ceremony. Secara umum Undang-Undang Dasar berisi 3 hal pokok, yaitu pertama, adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negara. Kedua, ditetapkannya susunan ketatanegaraan yang bersifat konstitusional yang bersifat fundamental. Dan ketiga, adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang bersifat fundamental. Oke. Jadi senada dengan apa yang dikemukakan Chef Strong, Chef Strong menyebutkan Undang-Undang Dasar berisi 3 hal. Ya, sementara ya ini Bagirmanan. Sementara Bagirmanan maupun Kuntana Magnar berpendapat bahwa lazimnya suatu undang-undang dasar hanya berisi hal-hal sebagai berikut. Pertama, dasar-dasar mengenai jaminan terhadap hak-hak dan kewajiban penduduk atau warga negara. Kedua, dasar-dasar susunan atau organisasi negara.
Sedang yang ketiga, dasar-dasar pemberian dan pembatasan kekuasaan lembaga-lembaga negara. Dan yang keempat, hal-hal yang menyangkut identitas negara seperti bendera dan bahasa nasional. Ya, tuh. Nah, kita berbicara mengenai substansi politik hukum dalam konstitusi. Jadi Undang-Undang Dasar 1945, ya, sebelum kita, artinya sebelum perubahan atau berupa amandemen, berisi 3 materi dasar. Ya, pertama, pembukaan. Pembukaan ini berisi dasar falsafah dan tujuan negara serta konsepsi negara dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Kedua, batang tubuh yang berisi 2 hal. Ya, yaitu pertama, pasal-pasal yang berisi pengaturan tentang sistem pemerintahan negara, termasuk pengaturan tentang kedudukan, tugas, wewenang, dan hubungan tata negara lembaga-lembaga negara. Selanjutnya, pasal-pasal yang berisi pengaturan antara negara dan warga negara dan penduduk negara. Kemudian ketiga, itu penjelasan terhadap pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Oke. Kemudian menurut Abdul Mukti Fajar, ya, ini menyebutkan paling tidak ada 5 alasan mengapa Undang-Undang Dasar 1945 perlu diubah dan disempurnakan dalam rangka reformasi hukum menuju masyarakat madani. Pertama, alasan historis. Ya, sejak semula dalam sejarahnya Undang-Undang Dasar 1945 memang didesain oleh para pendiri bangsa ini, ya, melalui PPUPKI maupun PPKI sebagai undang-undang dasar yang bersifat sementara karena dibuat dan disahkan dalam suasana ketergesa-gesaan. Kedua, alasan filosofis. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 terdapat pencampur adukan berbagai gagasan yang saling bertentangan, seperti paham kedaulatan rakyat dengan paham integralistik, antara paham negara hukum dengan negara kekuasaan. Ketiga, alasan teoritis. Dari sudut pandang teori konstitusi, keberadaan konstitusi bagi suatu negara adalah untuk membatasi kekuasaan negara agar tidak bertindak sewenang-wenang. Akan tetapi, justru Undang-Undang Dasar 45 kurang menonjolkan pembatasan kekuasaan tersebut. Ya. Jadi lebih menonjolkan pengintegrasian. Keempat, alasan yuridis. Sebagaimana lazimnya setiap konstitusi, ya, Undang-Undang Dasar 1945 juga telah mencantumkan klausula perubahan seperti tersebut dalam pasal 37. Kelima, alasan praktis politis bahwa secara sadar atau tidak, ya, secara langsung atau tidak langsung, dalam praktik Undang-Undang Dasar 1945 sudah sering mengalami perubahan atau penambahan yang menyimpang dari teks aslinya, baik pada masa 1945 sampai dengan 1949, maupun 1959 hingga 1998. Bahkan praktik politik sejak 1959 sampai dengan 1998, kelemahan Undang-Undang Dasar 1945 yang kurang membatasi eksekutif dan pasal-pasalnya yang bisa menimbulkan multi-interpretasi, ya, telah dimanipulasi oleh presiden yang sangat berkuasa, yaitu Soekarno dan Soeharto. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian kesimpulan Harun al-Rasyid tentang pentingnya perubahan Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan pidato Insinyur Soekarno.
Harun Ar-Rasyid menarik kesimpulan tentang pentingnya perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dari pidato Insinyur Soekarno sebagai Ketua Panitia Persiapan. Dalam pidatonya, Soekarno mengatakan, "Tuan-tuan, semuanya tentu mengerti bahwa Undang-Undang Dasar yang kita buat sekarang ini adalah Undang-Undang Dasar sementara. Kalau boleh saya mengambil perkataan, inilah Undang-Undang Dasar kilat. Nanti kalau kita bernegara dalam suasana yang lebih tentram, kita tentu akan mengumpulkan kembali Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dapat undang-undang dasar yang lebih lengkap dan sempurna. Tuan-tuan tentu mengerti ini adalah sekadar undang-undang dasar sementara. Undang-undang dasar kilat, bahwa barangkali boleh dikatakan pula inilah revolusi groundwet. Ya, revolusi groundwet. Nanti kita membuat undang-undang dasar yang lebih sempurna dan lengkap. Harap diingat benar-benar oleh tuan-tuan kita ini hari bisa selesai. Ini hari bisa selesai dengan undang-undang dasar ini. Nah, dari pidato tersebut, Harun Al-Rashid mengambil kesimpulan sebagai berikut. 1. Undang-Undang Dasar 45 dibuat tergesa-gesa. 2. Undang-Undang Dasar 45 ditetapkan dalam waktu 1 hari. Ketiga, Undang-Undang Dasar 45 statusnya adalah sementara. 4. Undang-Undang Dasar 45 adalah tidak lengkap dan tidak sempurna. Kelima, Undang-Undang Dasar 45 tidak ditetapkan oleh badan yang mewakili rakyat. 6. Undang-Undang Dasar 1945 akan diganti Undang-Undang Dasar baru atau reformasi konstitusi yang sifatnya lebih lengkap dan lebih sempurna. 7. Undang-undang baru akan disusun dalam suasana yang lebih tentram. Nah, mencermati hasil perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945, maka akan tampak bahwa perubahan-perubahan yang dilakukan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sangat banyak dan mencakup lingkungan yang luas. Ya. Nah, salah satu kesempatan penting yang dicapai MPR adalah mengamandemen batang tubuh dan penjelasan, tetapi tetap mempertahankan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kesepakatan untuk mempertahankan pembukaan ini sebenarnya adalah salah satu dari alasan utama di balik keputusan fraksi-fraksi MPR untuk hanya mengubah Undang-Undang Dasar 45. Hal ini bertalian dengan fakta bahwa pembukaan tidak hanya berisi pernyataan kemerdekaan, tetapi juga memuat Pancasila, ideologi negara, pemersatu bangsa. Bagi fraksi-fraksi nasional di MPR, ya, PDIP, TNI Polri, dan Golkar, Pancasila adalah satu jaminan konstitusional bahwa Indonesia tidak akan menjadi negara Islam. Dengan demikian harus dipahami bahwa tidak terpisah dari sistem nilai Pancasila yang terkandung di dalamnya. Pancasila berperan sebagai bingkai hukum Indonesia. Bernard L. Tanya menyatakan tentang 8 poin penting dalam menempatkan Pancasila sebagai bingkai hukum. Yaitu 1. Pancasila menjadi spirit mengelola keindonesiaan yang majemuk menjadi rumah bersama dan hidup tentram di dalamnya, sehingga Pancasila harus menjiwai seluruh kebijakan dan politik, termasuk bidang hukum. Kedua, Pancasila memberi landasan etos bagi cara berhukum. Etos yang mengedepankan kejujuran, kesatria, berani bertanggung jawab, taat asas, pantang ingkar janji, memihak kebenaran, menjunjung keadilan, patuh dan setia pada aturan main bersama. Ketiga, hukum Indonesia adalah hukum bagi kehidupan bersama dalam rumah Indonesia yang didasarkan pada gotong royong untuk mengusahakan kebaikan. 4. Penyelenggaraan hukum pada suatu fase harus bertitik tolak dari semangat untuk melakukan yang benar, adil, dan baik. 5.
Pancasila meniscayakan untuk merawat nilai kemanusiaan, keadilan, keberadaban. Hal ini memberi dasar normatif bagi hukum untuk mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan di satu sisi dan tuntutan bertindak adil dan beradab ya, di sisi lain. 6. Keharusan merawat integrasi nasional, memberi fondasi kebangsaan pada hukum Indonesia agar mengedepankan kepentingan persatuan nasional di atas loyalitas primordial sempit suatu golongan atau kelompok. 7. Keharusan merawat kerakyatan atau demokrasi yang berhikmat dan bijaksana, memberi fondasi kerakyatan pada hukum. Yang kedelapan, keharusan merawat keadilan sosial dalam hidup bermasyarakat. Itu doktrin demokrasi ekonomi ini menjadi landasan politik negara dalam merawat kehidupan bermasyarakat. Nah, kemudian penempatan Pancasila sebagai paradigma pembangunan hukum menurut Muhammad Mahfud MD memiliki paling tidak 4 kaidah penuntun dalam pembentukan dan penegakan hukum di Indonesia. Pertama, hukum harus melindungi segenap bangsa dan menjamin keutuhan bangsa, dan karenanya tidak diperbolehkan ada hukum-hukum yang menanam benih disintegrasi. Kedua, hukum harus mampu menjamin keadilan dengan memberi proteksi khusus bagi golongan lemah agar tidak tereksploitasi dalam persaingan bebas melawan golongan yang kuat. Ketiga, hukum harus dibangun secara demokratis sekaligus membangun demokrasi sejalan dengan nomokrasi negara hukum. Keempat, hukum tidak boleh diskriminatif berdasarkan ikatan primordial apapun dan harus mendorong terciptanya toleransi beragama berdasarkan kemanusiaan dan peradaban. Nah, jadi kemudian Taufikur Rahman Sauri ya tentang perubahan Undang-Undang Dasar 45 dikelompokkan menjadi 3 macam. Ya. Jadi jika dicermati dari sisi substansi materinya secara keseluruhan menurut Taufikur Rahman Sauri, maka perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dapat dikelompokkan dalam 3 macam. Ya. 1. Penghapusan atau pencabutan beberapa ketentuan. 2. Menambah ketentuan atau lembaga baru. Dan ketiga, memodifikasi terhadap ketentuan atau lembaga lama. Pertama, ketentuan yang dicabut. Beberapa ketentuan hukum yang dicabut melalui perubahan Undang-Undang Dasar 45 antara lain tentang kekuasaan MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Ya, dengan wewenang meminta pertanggungjawaban presiden dan penyusunan garis-garis besar haluan negara. Dengan pencabutan kekuasaan ini, posisi MPR bukan lagi sebagai lembaga tertinggi negara, tetapi sebagai lembaga tinggi negara yang kedudukannya sejajar dengan lembaga tinggi lainnya seperti Presiden, Mahkamah Agung, dan Dewan Perwakilan Rakyat. Kekuasaan Presiden yang menyangkut pembentukan undang-undang berdasarkan pasal 20 perubahan pertama tidak lagi dipegang Presiden, melainkan dipegang oleh DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Demikian juga kewenangan Presiden dalam hal pengangkatan dan penerimaan duta negara lain serta pemberian amnesti dan abolisi. Kewenangan-kewenangan tersebut tidak lagi merupakan hak prerogatif Presiden, tetapi harus atas pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 sebenarnya secara eksplisit tidak ada ketentuan yang mengatur tentang keberlakuan penjelasan dalam pasal-pasal 1900 Undang-Undang Dasar 1945. Namun secara de facto penjelasan itu sudah ada setelah 6 bulan pengesahan Undang-Undang Dasar tersebut oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia 18 Agustus 1945.
dan secara resmi dicantumkan dalam lampiran Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, pasal yang meniadakan penjelasan itu juga tidak secara langsung menyebutkan bahwa penjelasan dicabut. Jadi, rumusan pasal itu sangat tepat. Kedua, ketentuan dan lembaga baru. Ya, menambah ketentuan atau lembaga baru. Ketentuan atau lembaga baru yang diatur dalam perubahan Undang-Undang Dasar 45 antara lain sebagai berikut. Dewan Perwakilan Daerah diatur dalam pasal 22C dan 22D Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Kemudian Mahkamah Konstitusi diatur dalam pasal 24C perubahan ketiga. Komisi Yudisial diatur dalam pasal 24B perubahan ketiga. Pemilihan umum yang sebelumnya diatur oleh undang-undang sekarang diatur langsung dalam bab baru, ya. Bab 7B Undang-Undang Dasar 1945 pasal 22E. Bank sentral yang sebelumnya hanya diatur dalam undang-undang sekarang diatur dalam pasal 22D perubahan keempat. Nah, yang ketiga, modifikasi terhadap ketentuan atau lembaga lama. Ketentuan-ketentuan yang merupakan modifikasi atau ketentuan atau lembaga lama diatur dalam perubahan UUD 1945 dapat disebut di sini antara lain yaitu reposisi MPR yang merupakan modifikasi dari MPR lama diatur dalam pasal 2 ayat 1 UUD 1945 perubahan keempat. Kemudian peralihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat, ya. Jadi pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat yang sebelumnya dipilih MPR diatur dalam pasal 6A perubahan ketiga. Kemudian ketentuan hak asasi manusia sebagai perubahan dari ketentuan hak-hak lama diatur dalam pasal 28A sampai dengan pasal 28J perubahan kedua. Usul perubahan Undang-Undang Dasar dan pembatasan perubahan atas negara kesatuan merupakan penambahan tata cara perubahan Undang-Undang Dasar diatur dalam ayat 1 dan 5 pasal 37 perubahan keempat. Amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang telah dilakukan oleh MPR RI harus diakui telah membawa angin perubahan yang cukup menggembirakan. Ada beberapa kemajuan yang telah dicapai oleh amandemen. Pertama, periodisasi jabatan presiden menjadi lebih tegas, yakni masa jabatan presiden 5 tahun dan dibatasi hanya 2 periode. Bisa dilihat di pasal 7. Kedua, hak prerogatif presiden sedikit diperjelas, sekaligus dibatasi, sesuai pasal 14. Ketiga, penegasan susunan negara kesatuan RI yang terdiri dari pusat, provinsi, kabupaten, dan kota atas dasar pelaksanaan prinsip otonomi dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah yang bersifat khusus atau istimewa, serta menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Meskipun implementasinya masih kacau dan membingungkan, ya, sebagaimana pasal 18. Ketiga, pengaturan mengenai hak asasi manusia menjadi lebih rinci dan luas, walaupun tidak ada konsistensi penggunaan istilah antara hak asasi, kebebasan, dan kewajiban asasi. Di balik kelebihan amandemen seperti yang dikemukakan, terdapat kelemahan yang cukup mendasar. Dari substansi, hasil amandemen belum menyentuh beberapa persoalan ketatanegaraan yang mendasar, sehingga belum membawa ke arah perubahan fundamental. Misalnya, asas negara hukum, asas demokrasi, asas ketuhanan yang Maha Esa sebagai asas fundamental bernegara belum terakomodasi dalam amandemen. Di samping itu juga berpeluang munculnya ketegangan antar lembaga-lembaga negara
serta sistematika Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen yang terkesan tidak paripurna. Kritik juga disampaikan terkait hasil amandemen 1945 adalah amandemen didasarkan pada prinsip-prinsip bikameralisme, federalisme yang diatur di negara Amerika Serikat, serta meletakkan prinsip check and balances tanpa meletakkan asas permusyawaratan perwakilan, dan tanpa meletakkan asas moralitas demokrasi sebagaimana terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berdasarkan filsafat negara Pancasila. Kelemahan lain dari amandemen adalah dari sisi proses penyiapan dan pembahasan draft amandemen kurang melibatkan partisipasi publik secara luas. Kalaupun panitia ad hoc satu badan pekerja MPR RI melakukan, hanya bersifat formalitas untuk mendapatkan simpati rakyat. Ditambah lagi dalam proses pembahasannya cenderung elitis karena perdebatan yang sebenarnya terjadi di MPR RI tidak diketahui oleh rakyat banyak sehingga menghasilkan keputusan yang elitis juga. Dengan adanya kelemahan mendasar dalam proses amandemen, maka proses transisi menuju demokrasi menjadi terhambat. Jadi itulah yang bisa saya kemukakan menyangkut materi kita pada pertemuan kali ini yang bertemakan politik hukum dalam konstitusi negara. Jadi saya kira cukup sekian dan terima kasih. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.